Kota Jambi merupakan daerah yang terletak di pesisir timur bagian tengah Pulau Sumatera, sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi dengan mayoritas penduduk bersuku Melayu. Secara geografis, letak Kota Jambi dalam sejarah sangat strategis, yakni berada pada jalur perdagangan dan pelayaran yang sering dilalui sejak zaman kerajaan. Hal inilah yang membuat Kota Jambi memiliki kebudayaan yang tinggi pada zamannya. Salah satu seni dan budaya yang perlu dilestarikan adalah batik. Sejalan dengan perkembangan waktu dan zaman, batik Jambi kini muncul dengan berbagai motif menarik. Bahkan, hampir setiap kabupaten di Provinsi Jambi mempunyai motif batik dengan kekhasannya masing-masing. Proses pembuatan batik melalui beberapa tahap, salah satunya yaitu penglorodan. Penglorodan merupakan proses menghilangkan lilin yang melekat pada permukaan kain. Cara melorot yaitu dengan memasukkan batik ke dalam air mendidih yang sudah diberi water glass atau soda abu. Setelah malamnya terlepas, kemudian diangkat dan langsung dicuci sampai bersih. Selanjutnya dijemur di tempat yang teduh, tidak langsung kena sinar matahari. Dalam proses pembuatan batik ini, pengrajin batik secara tidak langsung telah menerapkan konsep IPA loh, yaitu konsep tentang suhu dan pengakuran. Tahukah kamu bagaimana cara mengetahui suhu air yang digunakan untuk mengelorot batik tersebut? Apakah tangan kita dapat digunakan untuk mengukur suhu? Penasaran bukan? Untuk itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Jika jarimu dimasukkan ke dalam air es, pastinya akan terasa dingin. Dingin boleh dikatakan sebagai salah satu ukuran dari suhu suatu benda. Benda yang dingin mempunyai suhu yang lebih rendah dari benda yang panas. Jika suhu dapat didefinisikan sebagai derajat atau tingkatan panas suatu benda atau kuantitas panas suatu benda. Jadi, suhu merupakan salah satu besaran pokok dengan satuan derajat Kelvin. Alat yang tepat untuk mengukur suhu benda adalah termometer. Berdasarkan zat termoriknya, termometer dapat dibedakan menjadi satu termometer zat padat. Termometer zat padat menggunakan prinsip perubahan hambatan logam konduktor terhadap suhu, sehingga sering juga disebut sebagai termometer hambatan. Biasanya, termometer ini menggunakan kawat platina halus yang dililitkan pada mika dan dimasukkan dalam tabung perak tipis tahan panas. Contohnya, termometer platina. Yang kedua, termometer zat cair. Termometer zat cair dibuat berdasarkan perubahan volume. Zat cair yang digunakan biasanya raksa atau alkohol. Contoh termometernya yaitu Fahrenheit, Celsius, dan Reaumur. Alasan pemilihan raksa atau alkohol sebagai isi termometer yaitu mudah dilihat karena raksa terlihat mengkilap, sedangkan alkohol dapat diberi warna merah. Daerah ukurannya sangat luas, yaitu raksa berkisar antara min 39 derajat Celcius sampai dengan 337 derajat Celcius, dan alkohol berkisar antara min 114 derajat Celcius sampai 78 derajat Celcius. Yang ketiga, keduanya merupakan penghantar kalor yang baik dan mempunyai kalor jenis yang kecil. Ketiga, termometer gas. Termometer gas menggunakan prinsip pengaruh suhu terhadap tekanan. Bagan alat ini sama seperti pipa U yang berisi raksa. Mula-mula permukaannya sama tinggi. Jika salah satu ujungnya dihubungkan dengan ruangan yang berisi gas bertekanan, maka akan terjadi selisih tinggi. Contohnya, termometer gas pada volume gas tetap. Berdasarkan pembuatnya, termometer terbagi 4, yaitu
termometer Celcius, termometer Fahrenheit, termometer Reaumur, dan termometer Kelvin. Kemudian berdasarkan penggunaannya, termometer dibagi dua, yaitu satu termometer laboratorium. Termometer ini biasanya digunakan untuk eksperimen di laboratorium. Kemudian yang kedua, termometer suhu badan atau klinis. Termometer ini khusus untuk mengukur suhu badan manusia. Termometer ini biasanya digunakan dalam bidang medis dan mempunyai batas skala 34 sampai 42 derajat Celcius. Nah, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.